Anime Tokyo Revenger sudah berjalan mencapai 3 episode, dan mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mereview bagaimana animenya berjalan dibandingkan dengan komiknya. Dan apakah untuk selanjutnya juga akan sesuai dengan ekspektasi para fans, baik dari ceritanya maupun animasi yang diberikan. Dan juga sampai di mana cerita yang akan diadaptasi menjadi anime, dan berapa episode animenya akan berjalan. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Tokyo Revenger, anime yang dimulai sejak 11 April 2021 sudah mencapai 3 episode. Dari segi cerita, pada episode pertama kita lihat tidak terlalu banyak perubahan pada anime dan komiknya. Namun jika kalian membaca komiknya, pasti kalian tahu mengenai aksi gokil Takemichi yang menggores seluruh badan mobil orang yang diparkir di jalanan dengan uang koinnya. Di anime, aksinya ini diubah dengan menambah para bocil yang melakukannya. Kemudian pada Takemichi yang didorong pada animenya, kita bisa melihat tangan orang yang mendorongnya, padahal di komik tidak diperlihatkan. Penambahan adegan ini cukup menarik karena akan lebih membuat penonton penasaran siapa yang mendorong Takemichi dan apa alasannya. Selanjutnya pada bagian setelah Takemichi dan kelompok SMP Mizo dipukuli Kiyomasa. Diperlihatkan pertemanan mereka di anime lebih dekat lagi, tidak seperti di komik yang diperlihatkan Takemichi langsung pergi ke tempat Hinata dan teman-temannya tidak diperlihatkan. Untuk episode 1 animenya diadaptasi dari satu chapter komiknya dengan jumlah 63 halaman chapternya. Kemudian untuk episode kedua animenya, kita lihat hampir seluruh isinya sama dengan di komiknya. Jadi tidak perlu diulas lagi mengenai ceritanya. Dan di episode kedua ini diambil dari komik chapter kedua saja dengan jumlah 45 halaman chapternya. Lalu pada episode ketiga, dalam pertarungan Kiyomasa dan Takemichi, bisa kalian lihat pada anime, kita diperlihatkan scene mengenai Akun yang bergerak maju untuk rencananya menusuk Kiyomasa. Dan ini tidak ditampilkan di komiknya dan hanya disebutkan oleh Akun ketika pertarungan selesai. Adanya scene seperti ini sangat membuat karakter menjadi lebih dikenal dan diketahui apa yang dipikirkan dan apa yang akan diperbuat. Apalagi Akun juga merupakan karakter utama dan penting terhadap kelanjutan cerita. Lalu pada bagian Kiyomasa yang ditendang oleh Draken, di anime diperlihatkan Kiyomasa marah terhadap Draken walaupun tidak berani membalas. Berbeda dengan komik yang tidak ditampilkan. Adanya ekspresi yang ditunjukkan karakter seperti ini apalagi memang berpengaruh ke cerita selanjutnya menjadi lebih menarik. Untuk anime episode 3 diadaptasi dari 3 chapter komiknya, yaitu dari chapter 3 sampai 5 dengan jumlah 69 halaman komiknya. Dari 3 episode pertama ini, hanya episode kedua yang menggunakan 40-an halaman dan bisa dibilang cukup lambat pace ceritanya. Namun untuk seterusnya, sepertinya akan standar memakai 3 chapter komik per episodenya. Lalu untuk grafik dan sound effect yang diberikan juga tidak mengecewakan. Pada anime action dengan pertarungan yang menggunakan pukulan dan benda-benda tumpul, kalian tentu senang mendengar pukulan-pukulan yang berbenturan dari setiap pertarungan. Pada episode pertama, bagaimana ketika Kiyomasa memukuli Takemichi dengan alat pemukul, sound effect yang dihasilkan sangatlah terasa real. Lalu dengan efek animasi seperti darah-darah yang keluar juga sama seperti di komiknya. Animasi pertarungannya sendiri memang belum terlalu ditampilkan karena memang cerita belum sampai ke pertarungan yang panjang. Baru pertarungan Takemichi dengan Kiyomasa saja. Itu pun sudah diperlihatkan benar-benar sama dengan komik dan dengan gerakan yang sangat nyaman untuk dilihat, tidak kaku. Kemudian untuk pengisi suara, untuk saat ini yang benar-benar sangat cocok dan sangat sesuai ekspektasi adalah pengisi suara dari Draken, yaitu Suzuki Tatsuhisa yang juga memerankan karakter Ban pada Nanatsu no Taizai. Juga akan menjadi pengisi suara Shiva pada Sumatsu no Valkyrie. Untuk seiyuu lainnya juga benar-benar profesional. Bagaimana menurut kalian dari segi cerita, animasi, dan pengisi suara? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian? Bisa kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian untuk episode 4 nanti di animenya,
sepertinya akan mengadaptasi 3 chapter komiknya, yaitu chapter 6, 7, dan 8. Dengan cerita utama mengenai Takemichi dan Hinata, lalu kembalinya Takemichi ke masa depan. Diketahui tubuh Takemichi yang pergi ke masa lalu juga akan dijelaskan oleh Naoto pada episode keempat. Kembalinya Takemichi ke masa depan juga akan mengungkap siapa orang yang mendorong Takemichi ke rel kereta pada episode pertama. Walaupun di episode 4 nanti tidak ada pertarungan sama sekali, namun di sini menunjukkan cerita yang sangat emosional. Dan menambah salah satu alasan Takemichi untuk benar-benar bisa merubah masa lalu menjadi lebih baik untuk menyelamatkan semua teman-temannya. Sang pahlawan cengeng Takemichi Hanagaki. Yang terakhir pada pembahasan kali ini adalah info mengenai jumlah episode dan akan sampai mana cerita dari anime Tokyo Revenger. Jika melihat episode 1 dan 2, memang hanya memakai 1 chapter komik per episodenya. Itu pun karena jumlah halaman per chapternya yang memang banyak. Karena di episode 3 sudah mulai menggunakan 3 chapter tiap 1 episodenya. Jika anime selanjutnya mengadaptasi 3 chapter per episodenya, arc kedua Tokyo Revenger yaitu arc Mobius akan berakhir pada episode ke-12 atau 13-nya. Karena sudah diketahui mengenai jumlah episode dari Tokyo Revenger, kita setidaknya bisa tahu akan sampai mana cerita anime Tokyo Revenger berjalan. Tokyo Revenger sendiri mendapatkan 24 episode animenya untuk saat ini jika tidak ada perubahan. Jadi ceritanya tidak hanya sampai di arc kedua yaitu arc Mobius, namun akan sampai di arc Valhalla, arc di mana telah diketahuinya pembentukan geng motor Tokyo Manji dan siapa saja orang-orangnya. Dan bagi Mimin sendiri, arc Valhalla ini merupakan arc favorit dan paling menegangkan dari arc lainnya. Banyak pertarungan yang terjadi dan memang benar-benar ditampilkan pertarungan antar geng. Arc Valhalla sendiri dimulai setelah arc Mobius dan berakhir di chapter 69 komiknya. Jika anime Tokyo Revenger yang berjalan selama 2 musim tidak terkena delay karena suatu masalah, paling tidak part pertama episode ke-12 dengan cerita arc Mobius akan selesai pada bulan Juli 2021. Sedangkan jika benar-benar jadi sampai 24 episode, part keduanya akan berakhir pada bulan September 2021. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai anime Tokyo Revenger yang akan sampai pada arc Valhalla? Dan apakah ini juga arc favorit bagi kalian yang telah membaca komiknya? Tuliskan pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar. Dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.